Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Sri Wahwono. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara pengisian rapot secara online atau membuat rapot secara online yang nanti rapot itu akan bisa diterima oleh siswa secara langsung melalui email mereka. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mentutorialkan. Sebelum ke tutorial, langkah baiknya kita pahami terlebih dahulu bagaimana sistem kerja daripada sistem online ataupun rapot sistem online ini. Untuk rapot sistem online ini tidak jauh beda dengan rapot sistem offline yang bisa kita buat dengan menggunakan surat massal ataupun mailmate. Sehingga kalau di mailmate di offline itu untuk membuat mailmate itu kita memerlukan data master yang dari Word, kemudian data pendukungnya yang berwujud Excel seperti ini. Nah, kalau di dalam pembuatan rapot K13 secara online itu sama, nanti kita membutuhkan master Word seperti ini, kemudian membutuhkan data pendukung seperti ini. Hanya nanti sistem kerjanya adalah kita akan mengalihkan form yang dari Word ini, nanti kita akan ubah dahulu ke Google Doc. Sementara untuk Excel kita akan ubah ke Google Sheet. Cara kerjanya prinsipnya sama dengan membuat rapot secara offline dengan mailmate, ya. Itu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita akan mencoba untuk mentutorialkan bagaimana kita bisa mengubah atau menjadikan Word dan Excel ini menjadi Google Doc maupun Google Spreadsheet di Google Drive kita. Baik, caranya yang pertama, jadi untuk membuat rapot K13 itu kita siapkan dulu form Word yang berbentuk seperti ini. Ini sudah sesuai dengan panduan dari pembuatan rapot untuk yang terbaru, K13 yang terbaru, yang terdiri dari identitas, kemudian NIS, kelas, semester, tahun pelajaran, kemudian nilai akademik, muatan nasional, muatan kewilayahan, peminatan kejuruan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, muatan lokal, catatan akademik, PKL, ekstrakurikuler, ketidakhadiran, kenaikan kelas, deskripsi perkembangan karakter, catatan perkembangan karakter, kemudian tanda tangan. Oh ya, untuk yang saya tampilkan ini adalah rapot untuk SMK, ya, untuk SMK Bapak Ibu. Jadi nanti tapi sebenarnya pada dasarnya antara SD, SMP, SMA ataupun SMK sama prinsip kerjanya, hanya di sini yang saya buat adalah yang untuk SMK khususnya yang teknik. Setelah kita buat seperti ini yang di Word, kemudian kita melangkah yang berikutnya, yang kedua adalah membuat dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini. Untuk data pendukung yang berbentuk Excel ini kita harus sesuaikan dengan Word-nya ataupun masternya yang ada di sini. Boleh nanti misalnya tidak urut, tidak apa-apa, yang penting ada datanya. Tapi yang jelas kalau tidak urut nanti
Bapak Ibu harus tahu tempatnya, nomor kolomnya di mana, harus kita ketahui. Baik, yang selanjutnya setelah kita buat Word, kemudian kita buat Excel. Untuk membuat Excel di sini yang perlu kita tekankan untuk nomor, nama, NIS, kemudian NISN, buat seperti biasa. Kemudian untuk nilai ini adalah nilai pengetahuan, nilai keterampilan, kita isikan biasa. Rata-rata lah, ini untuk rata-rata di sini nanti kita harus membuat rumus, ya. Membuat rumusnya yaitu sama dengan kita tulis di sini. Habis kita tulis sama dengan, kita tuliskan rumus dari rata-rata, yaitu average. Kita klik 2 kali, kemudian setelah itu kita klik yang akan kita rata-rata, P dan K, kemudian kita kasih dalam kurung. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ingin kita klik, kita tarik ke bawah agar nanti nilainya sama. Itu untuk yang nilai rata-rata. Kemudian yang berikutnya yang perlu Bapak Ibu nanti buat rumusnya, yaitu adalah predikat. Di sini untuk predikat belum saya namai, kita namai dulu predikat, ya. Karena kolomnya kecil, ini cukup pred ataupun PR gitu ya. Kemudian ini kita buat rumusnya. Untuk rumus ini kita bisa membuat salah satu dulu, seperti ini, sama dengan F dalam kurung H-11 lebih dari 95, itu berarti nilainya A. Ini kita sesuaikan predikatnya dengan ketentuan ketuntasan belajar yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian untuk ataupun F jika H11 itu lebih dari 85, artinya 85 sampai 89 berarti amin. Kemudian F dalam kurung H11 itu lebih dari 80, berarti 81 sampai 84, itu berarti nilainya B. Kemudian apabila nilai itu lebih dari 75 itu nilainya B, yang tadi B plus ya. Kemudian kurang dari 70 itu B min, kemudian lebih dari 60 itu C, kemudian lebih dari 0 sampai 59 itu nilainya yaitu D predikatnya. Nah, ini perlu kita buat terlebih dahulu, satu saja dulu. Kalau sudah bisa nanti yang lain nanti kita copy paste. Ini kita klik ini nanti sudah keluar. Ini menunjukkan predikat ini. Predikat ini adalah predikat daripada rata-rata ini. Jadi maksudnya adalah rata-rata agama 82 itu predikatnya adalah B+. Nah, nanti untuk berikutnya, untuk yang ke bawah itu tinggal kita klik di bagian bawah ini, kita klik ke bawah, itu nanti nilainya sudah sama. Kemudian berikutnya untuk mapel PKN sama, masukkan pengetahuan, keterampilan, kemudian rata-ratanya juga kita rumus. Kita rumus seperti yang di sini. Ini kita untuk rumusnya, ini kita copy saja bisa, Ctrl C atau copy. Kemudian di sini kita klik kanan dulu, kemudian kita klik pastekan fungsinya, apa formulanya ya. Kita pastekan formula, jangan mempastekan value. Kemudian kalau sudah, ini nanti dengan sendirinya rumusnya sudah berubah sendiri. Demikian pula untuk predikat yang ada di PKN, itu sama dengan predikat yang ada di agama. Ini kita copy saja, kita Ctrl C, kemudian kita pastekan sama dengan memastekan rumus, jangan
value ya, tapi pakai yang fx ataupun yang formula. Ini nanti dengan sendirinya sudah berubah M11 dan seterusnya. Ini tinggal kita klik ke bawah dan seterusnya nanti sampai selesai. Kemudian untuk yang selanjutnya yang dibutuhkan itu kita tulis yang dibutuhkan di Word sini, semuanya nanti kita tulis di Excel seperti ini. Memang ini butuh satu kesabaran, kecermatan untuk bisa membuat raport nanti yang bisa kita sampaikan ke siswa berwujud raport massal. Ini kita tulis semuanya ini bermuara dari master Word-nya ini. Kemudian di sini kelihatan tidak rapi, tidak masalah. Ini tidak harus kita rapikan karena kalau kita rapikan nanti kolomnya jadi panjang sekali. Maka di sini sebenarnya tulisannya panjang tapi ini kelihatan pendek-pendek, nggak masalah. Yang penting jelas. Kemudian yang berikutnya untuk mempermudah kita nanti melihat misalnya nama itu di nomor berapa, ini kan saya buat yaitu nomor urut. Ini misalnya nomor itu di nomor 1, kemudian nama di nomor 2, list di nomor 3. Cara buatnya ini kita klik demikian 1 2 3 kita klik, kemudian kita tarik menyamping ke kanan terus sampai selesai. Ini memang lumayan panjang ya. Nah, ini sampai 191 Bapak Ibu. 191 item untuk membuat raport yang ada di sini. Karena ini nanti kita akan mencoba untuk mengmilmitkan. Untuk yang offline itu sebenarnya bisa saja kita tidak membuat milmit yang dari Word, tapi bisa membuat block up. Tetapi di sini karena kita nanti akan sampaikan yang terkait dengan online, maka kita buat milmit yang dari Word ini. Baik, ini kalau sudah selesai, kemudian setelah selesai kita menuju ke Google Drive kita. Menuju ke Google Drive. Google Drive ini fungsinya adalah nanti kita akan memasukkan yang namanya Word dan Excel-nya ini. Caranya yaitu kita klik di bagian drive saya, kita kembali dulu, misalnya begini, kemudian kita akan buat uji cobanya, yaitu menggunakan kita buat foldernya dulu, agar nanti mudah kita untuk mencari. Foldernya uji coba raport misalnya. Kita klik buat. Nanti kita cari foldernya di uji coba raport. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita buka dulu. Kita klik 2 kali uji coba raportnya. Kemudian kalau sudah, di sini tinggal kita tarik ataupun kita uploadkan. Kita coba uploadkan saja untuk file yang Word tadi dan Excel, yaitu upload file. Master Word tadi kita uploadkan di sini. Kita cari dulu di drive kita. Maaf, tempatnya ini saya cari di sini. Kemudian kita klik ya, ini master Word-nya kita uploadkan, sama Excel-nya kita uploadkan ya. Kita open, kita unggah ke Google Drive kita terlebih dahulu. Ini master dan data pendukung yang ada di Excel tadi. Dan kalau sudah, langkah yang berikutnya adalah membuka Word ini menjadi Google Doc.
untuk mentransfer ataupun mengkonvertnya, kita buka dulu Word-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita buka dengan Google Doc, kita buka. Perlu Bapak Ibu ketahui, nanti untuk membuat Google Doc dari Word itu terkadang bisa morat-marit, jadi perlu ditata. Nanti Bapak Ibu perlu menata ya, seperti ini. Nanti Bapak Ibu silahkan ditata, diedit terlebih dahulu ini untuk kolom-kolomnya ataupun tulisannya tidak pas pada kolomnya. Nanti ditata sama seperti Word itu, spasinya pembatasnya nanti ditarik ya. Pembatas ini nanti ditarik ke sana aja. Kalau sudah terbuka seperti ini, yang berikutnya adalah kita simpan form ini sebagai Google Doc. Bentar, ini masih loading ya. Kalau sudah, kita klik file, kemudian kita simpan sebagai Google dokumen. Kita simpan sebagai Google dokumen. Ini sudah menyimpan di Google dokumen kita. Kita coba lihat di sini. Nanti akan muncul di sini Google dokumen yang telah kita buat, yang telah kita simpan tadi. Ini karena masih loading ya, masih loading. Nah, seperti ini hasil daripada kita membuka Word tadi menjadi Google Doc di sini. Yang berikutnya, setelah kita jadikan ini menjadi Google Doc, yang berikutnya adalah kita membuat Google Form terlebih dahulu. Google Form ini adalah nanti yang fungsinya untuk kita mengelingkan rapot ini ke siswa. Jadi ketika siswa itu input data dengan benar, NIS dan tokennya itu dengan benar, ataupun NIS dengan apa, yang jelas harus benar, maka nanti dengan sendirinya anak itu akan menerima rapot yang ada di sini. Kita perlu buat yaitu Google Form-nya terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai membuat Google Form-nya. Untuk Google Form yang akan kita berikan ke siswa, nggak usah terlalu rumit, sederhana saja. Hanya 2 saja untuk rahasia ke siswa, untuk bisa diberikan ke masing-masing siswa nanti. Formnya hanya 2 poin saja, 3 poin sama email. Yang pertama, cara membuatnya seperti kita membuat form di Google Form biasa ya. Kita buat judulnya terlebih dahulu, form rapot online uji coba misalnya. Kemudian kalau sudah, ini kita klik di bawah. Kemudian ini agar nama ini nanti bisa tersimpan di Google Form-nya, ini kita klik di sini ya. Jadi ini dengan sendirinya sudah menyimpan dengan nama form rapot online uji coba.
Dan kalau sudah ini kita tambahkan di sini yaitu niche ya. Kita tambahkan niche, kita tulis judulnya niche, kita ganti ini dengan jawaban singkat ya, pakai angka ya, ini biar nanti kalau tidak angka tidak bisa masuk. Kemudian ini kita klik wajib. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah token. Token ini nanti usahakan tokennya yang kita acak menggunakan token yang ada di Excel kita. Ini untuk angka kita hapus saja karena token bisa jadi tidak angka tapi bisa jadi huruf dan angka. Kemudian ini kita klik wajib jawab. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita setting. Ini settingnya untuk yang umum ini kita kumpulkan email. Maksudnya nanti biar email nanti masuk ke kolom respon. Kemudian kita batasi, tidak usah kita batasi ya, karena nanti anak-anak kadang mungkin ingin ambil lagi form rapotnya, nggak usah dibatasi aja. Kemudian kita simpan saja. Setelah begitu kita masuk ke, nah ini nanti untuk anak bisa dikirim lewat embed ini, kita salin. Kemudian ini nanti bisa kita perpendek dengan gg.gg, tapi di sini kita tidak belajar memperpendek itu, langsung kita kirim saja ini ke link siswa. Nanti biar siswa yang mengisi. Kemudian setelah itu kita setting terlebih dahulu, kita akan mencari yaitu spreadsheet-nya, yaitu di kolom respon sebelahnya pertanyaan ini kita buat terlebih dahulu. Membuat spreadsheet, kita klik. Kemudian setelah itu buat spreadsheet baru, buat ya, kita klik buat. Nanti hasilnya akan berwujud apa yang tadi kita tulis di Google Form. Nanti ada tambahan email, timestamp, email, niche, dan token. Hanya 4 ini untuk jenis form yang nanti kita minta ke anak. Nah, setelah sampai sini, nanti mulailah ini kita akan membuat yang namanya link yang kalau di offline kita sebut dengan mailmate-nya. Tapi kalau di sini mailmate-nya harus menggunakan spreadsheet sebagai data pendukung. Nah, caranya di mana? Caranya nanti kita tempatkan rapotnya itu berada di sebelah kanan dari form respon ini. Jadi data pendukung yang tadi di Excel ini nanti kita kasihkan di sebelah kanannya sini. Caranya ini kita tambahkan dulu. Kita tambahkan di plus ini. Kita tambahkan sheet maksudnya. Ya, ini sudah kita tambahkan sheet. Kita kasih nama sheetnya dengan nama DB ya. Database atau DB. Begini saja. Nah, kalau sudah ini masih kosong dan kita akan masukkan tadi file yang di Excel tadi, kita masukkan di sini. Mohon maaf tadi untuk yang di Google Drive itu untuk Excel tidak usah diupload, nggak apa-apa, karena kita hanya bisa kita gunakan dari Excel offline-nya ini. Kita copy saja. Kita copy semuanya yang ada di sini. Dari sini kita copy, Ctrl C. Sampai bawah, sampai sini. Setelah itu kita copy, Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke database ini, kita tempatkan di bagian paling pojok atas, kemudian kita Ctrl V.
atau kita tempel, kita pastekan. Kita tunggu sejenak, nanti hasil paste atau hasil daripada kita menyalin dari Excel-nya tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk Excel yang sudah kita pastekan di database, di database ini. Nah, database ini nanti yang akan kita linkkan ke form respon yang ada di sebelahnya sini. Nah, form responnya seperti ini database-nya berada di sebelah kanannya. Maksudnya gimana? Cara berpikirnya, alur berpikirnya, yaitu nanti ketika anak itu menulis NIS dan token secara benar, maka nanti database ini dia akan muncul ke email anak sesuai dengan namanya. Caranya bagaimana? Ini kita ikuti di sini. Kita buat di sini, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Untuk yang berada di sebelah token ini adalah kode. Kita munculkan rumusnya terlebih dahulu. Untuk rumus nanti bisa dibuka di Word kita. Barangkali kalau ada yang minta ataupun ingin minta rumusnya, nanti dipersilahkan untuk bisa dicari atau di-download di kolom deskripsi. Nanti akan kita berikan di kolom deskripsi. Oke, kita mencari formula kode. Oke, ini kita copy saja. Ini langkah membuat kode siswa. Kita masukkan ke form respon yang berada di paling atas ini, kita klik. Kemudian kita copy, pastekan di sini di bagian rumus. Mohon maaf, ini terjadi kekeliruan tadi. Bentar. Kita ulang lagi, kita copy pastekan, pastikan ini nanti sudah Ctrl C nya jalan ya. Atau lebih amannya kita klik kanan, Ctrl atau klik copy aja. Kemudian setelah itu kita taruh sini, kemudian kita taruh kursornya di atas ini, kemudian kita pastekan atau Ctrl V ya. Seperti ini. Nah, kode ini, kode yang dimaksud ini adalah gabungan dari NIS dan token, yang nanti ini sebagai kuncinya untuk mengeluarkan nanti data-data siswa. Sementara untuk NIS dan token itu berada di kolom C dan D, sehingga di sini untuk rumusnya nanti kita ganti, tidak di B, C, D, tapi cukup di C dan D. C dan D. Nggak usah merubah yang lain, kita cukup menggantinya. Nanti akan muncul di sini kode. Ini nanti nama kodenya bisa kita ganti, misalnya kode siswa misalnya, atau ditulis apa silahkan. Kemudian kita klik di bagian bawah sini. Nah, seperti ini kode siswa. Nah, kode siswa ini nanti untuk acuan ke sana, semua data nanti akan kita acukan ke E di sini. Misalnya untuk membuat nama, untuk memunculkan nama di sini, memunculkan nama yang ada di sini, misalnya Abdul Ahmad Sawali misalnya, kita munculkan di bagian respons ini. Ini caranya, yang pertama kita masuk ke script lagi, kita ambil script yang tulisan ada nama ini, kita copy, kemudian kita pastekan di atas sini seperti ini. Kemudian ini kita rubah dulu rumus ini, karena ini berada di F sementara acuannya ada di E, maka ini G nya ini kita ganti dulu acuannya, yaitu berada di E.
apabila ini logikanya, apabila E-nya itu benar, maka nama yang ada di database di di F ya, akan muncul di kolom F yang ada di sini. Kemudian ini yang G-nya ini juga kalau misalnya salah nanti dia tidak akan muncul, yaitu di kolom F tidak akan muncul tulisan nama. Kita ganti demikian. Kemudian ini nomor 3 ini kita enter dulu aja, kita enter dulu. Nah, ini masih ada kesalahan di sini. Kesalahannya yang pertama yaitu di database ini, yaitu A sampai A91, A2 sampai A91 di database ini. Sementara untuk nama itu ini kita buat saja dari A5 sampai A100. Ini misalnya di A5, A6 ya, sampai A100 misalnya. Kemudian untuk database-nya yang M ini kita ganti EE karena sangat panjang sekali di database-nya. Nah, seperti ini akan muncul yaitu nama. Saya ulangi untuk rumusnya. EE itu maksudnya adalah kode ini. Apabila E ini benar, maka nanti di F ini akan muncul yaitu nama. Tapi kalau apabila anak tadi menuliskan list dan tokennya salah, kodenya nanti berbeda, maka di sini nanti juga akan tidak muncul namanya. Intinya seperti itu logikanya. Ini nama yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang dibutuhkan lagi setelah nama, NIS ya, misalnya kita klik di sini NIS-nya. Ini caranya kalau sudah jadi satu seperti ini, nanti tinggal kita copy saja. Kita copy, kemudian kita klik di sini, kita pastekan. Nah, ini kita enter terlebih dahulu. Nanti ini masih ada nama yang sama. Kita lihat dulu di database. Nama itu di nomor 2, list itu di nomor 3. Kita klik. Kita rubah dulu nama di nomor 2. Ini nomor 2. Kemudian ini list di nomor 3 sudah benar. Ini namanya kita ganti NIS. Nah, seperti ini. Dan kalau sudah kita enter. Nah, seperti itu. Dan seterusnya nanti semua nanti tinggal mengurutkan. Untuk mengeceknya nanti kita bisa tuliskan. Bisa kita isikan dulu di form ini, misalnya salah satu kita isikan dengan email kita, kemudian dengan NIS dan token kita. Nanti kalau sudah, nanti di kolom respon akan muncul seperti ini, email, NIS dan tokennya akan muncul seperti ini. Sehingga nanti kalau NIS dan tokennya ini benar, maka nanti akan muncul kode siswa, nama dan seterusnya. Ini sudah sampai selesai di sini.
Jadi nanti untuk nilai dan sebagainya juga harus kita eksekusi ya Bapak Ibu ya. Kita buat rumusnya. Rumusnya nanti tinggal copy paste aja yang berada di sebelahnya, nanti tinggal kita rubah yang ada di sini. Kita rubah di nama ini, misalnya NIS, nanti kita sesuaikan dengan yang diminta apa. Kemudian nomor ini, nomor 4, itu berarti nanti kolom di database itu untuk NIS itu berada di nomor 4. Saya perlihatkan bentar. Nah, ini untuk NIS itu berada di kolom nomor 4 ini. Sehingga di sini nanti yang di form respon untuk rumusnya nanti tinggal copy paste terus ke kanan. Hanya di sini kita lihat. Kalau kita ingin memunculkan NIS, nanti di sini diganti NIS, kemudian nomor berapa kolom NIS tersebut sesuai di database. Misalnya 4 ya, kita tulis 4. Kemudian untuk berikutnya yang lainnya sama ya, untuk nilai agama pengetahuan kita rumuskan yang sama, nanti tinggal ganti nomornya, tinggal ganti sini agama pengetahuan. Kemudian agama keterampilan juga rumusnya sama, klik saja. Kemudian di sini kita ganti agama keterampilan agama K. Kemudian di sini kolomnya adalah kolom 7 sesuai dengan database. Berikutnya yang sebelah kanan agama rata-rata. Nanti juga rumusnya sama, kita ganti agama R di sini, kemudian di sebelahnya kita ganti kolom angka 8 dan seterusnya, nanti biar muncul semuanya. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini, kita nanti tinggal mengaplikasikan untuk bagaimana biar bisa masuk database ini ke form raport tadi, form raport yang ada di Google Doc. Caranya kita masuk dulu ke Google Doc-nya. Ini untuk Google Doc, ini perlu kita beri kode terlebih dahulu untuk mengaplikasikan mailmate-nya. Caranya ini kita ketik dalam kurung sesuai dengan yang ada di sebelahnya yang kita minta. Dalam kurung kita ketik nama, kemudian kita tutup dalam kurung 2, kemudian NIS kita kasih nama NIS, kemudian kita isikan untuk yang dinilai. Ini caranya mengisi, kita copy paste semua dulu begini, nanti bisa kita edit untuk mempercepat pekerjaan penulisan. Kalau sudah, ini kita edit sesuai dengan mapelnya. PAIP itu berarti PAI pengetahuan. Ini PKN ya, kita tulis PKNP. PKNK. PKNR. PKN dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, nanti kalau sudah ini datanya akan berbentuk seperti ini isiannya. Ini
dalam kurung ini nanti fungsinya adalah untuk menandai nanti biar kita mudah untuk memelimitkan atau mengelingkan ke Google Sheet tadi. Oke, ini kalau sudah seperti ini, kita kembali ke bagian Excel kita. Sekarang kita eksekusi bagaimana nanti biar bisa menjadi raport. Yang pertama adalah kita klik alat. Kita klik alat. Kemudian kita klik kita klik yang pengayah ya, kita klik yang pengayah. Kemudian kita klik AutoCAD. Kemudian kita klik open. Kita klik pengayah. Ini kalau misalnya AutoCAD-nya belum ada tulisan open, maka bisa kita tambahkan dulu, didapatkan add-on. Kita klik add-on-nya, nanti akan muncul AutoCAD. Akan muncul seperti ini. Ini kita klik saja. Kemudian kita setelah nanti kita open yang di menu pengayah di AutoCAD ya, ini kita baru proses loading. Sebentar, kita tunggu dulu. Kemudian akan muncul seperti ini, no merge job sheet up yet. Kita klik untuk memulai new job. Kemudian kita kasih nama raport, misalnya raport online. Kita save. Oke. Setelah itu kita menuju ke pilihan yang kedua. Kita klik from driver, from drive. Ini kita menuju ke form raport yang Google Doc tadi. Kita select, kemudian kita klik select-nya. Nah, seperti ini form raport peserta didik. Setelah itu kita next lagi. Untuk yang pilihan pertama tadi next ya, dan save ya, maaf. Selanjutnya kita next. Ya, akan muncul seperti ini. Ini yang tadi nama NIS kelas ini ada di Google Doc tadi. Makanya fungsinya kita tadi memasukkan nama NIS dan seterusnya yang ada di sini tadi. Itu adalah fungsinya untuk memunculkan AutoCAD. Nah, yang ini, yang tadi kita buat agak lama ini tadi, ini untuk memunculkan AutoCAD-nya biar standar, nanti biar kita mudah untuk memasangkannya, itu biar kita lebih jelas, tidak keliru tempatnya. Nama dengan nama, NIS dengan NIS, kelas dengan kelas, itu kita bawahkan. PAIP ini nanti juga dengan PAIP. Oh, dengan agama P ya.
Kemudian yang berikutnya PAIK dengan agama K. Kemudian PAIR dengan agama R, rata-rata maksudnya. Kemudian PAI saja ini adalah sama dengan ini, predikat agama, pred agama. Kemudian PKN dengan PKNP dan seterusnya ya. Keterampilan dengan PKN K. Kita pilih seterusnya. Sudah standar seperti ini. Kalau sudah standar seperti ini, jadi sejarah dengan sejarah, kemudian Inggris dengan Inggris, sini dengan ini, penjas dengan penjas ya. Ini sudah kita standarkan, kemudian kita next. Setelah kita next, di sini kita tulis raport online. Kemudian setelah kita tulis raport online, di sini kita pindah ini Google Doc, kita tulis PDF. Kemudian di sini untuk outputnya tetap kita klik multiple, lanjut ke choice destination. Ini raport online ya, nanti akan masuk ke raport online. Kemudian setelah itu kita next. Setelah kita next, ini nomor 6 kita next lagi. Kemudian kita next lagi. Kemudian nomor 8 ini kita klik yes. Kita klik yes, ini PDF. Kemudian ini yes, ini no ya. Kemudian lanjut ke bawah. Di sini untuk teksnya di sini untuk to-nya ini kita tulis email address. Address ini nanti yang kita tuju ke emailnya anak. Yang kita tuju ke kolom respon tadi, email address. Kemudian di sini subjeknya tipe subjek kita tulis silahkan unduh raport di sini. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik yes, ini run on form trigger, kita klik yes. Oke, ini kita klik yes lagi. Kita tunggu sejenak. Ini untuk proses eksekusinya sudah selesai. Kita save. Ini tadi terjadi error, kita kembali ke sini, ada kesalahan, masih ada 2 yang tidak sinkron, kita lihat. Ini masih ada yang kosong, kita klik dulu. Masih ada 1 lagi yang bermasalah, yang kosong. Kita lihat dulu. Di sini di bagian bahasa Inggris ini predikatnya juga belum. Kita cari
di bahasa Inggris, predikat bahasa Inggris ya, kita klik. Oke, kemudian kalau sudah kita next lagi, kita next. Karena tidak ada perubahan, kita next terus. Oke. Kita next lagi. Kemudian setelah kita next, yang terakhir kita save. Kita save di raport online XTM. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita bisa kembali ke sini. Prosesnya sudah selesai. Tinggal kita nanti akan memperlihatkan hasilnya. Untuk hasil nanti bisa kita cobakan. Misalnya saya ingin memasukkan di sini, nanti di Google Form, dari Google Form sini ya. Nanti bisa kita masukkan email dan NIS-nya. Misalnya saya buat kita masukkan email dan NIS-nya lagi di sini. Ini bisa kita masukkan lewat form respon ini. Kita copy paste. Sebenarnya bisa nanti didapatkan di ketika ada siswa yang nanti mengisi di form respon, nanti akan kelihatan hasil dari form responnya. Ini form responnya seperti ini. Dengan menggunakan email saya, ini akan saya cek nanti hasilnya. Ketika anak sudah mengirimkan nomor NIS dan token, nanti karena saya menggunakan email saya, ini kita bisa cek ke email saya dulu. Nah, di sini sudah ada raport online yang terkirim seperti ini. Coba kita buka. Nah, seperti ini hasil raport yang tadi kita buat dengan menggunakan Google Doc, kemudian Google Form, dan spreadsheet. Jadi memang agak lama. Sebenarnya tidak sulit, cuma butuh kecermatan untuk menuliskan nama, nilai, predikat, dan sebagainya di raport ini. Contohnya, jadi anak-anak nanti ketika sudah kirim NIS dan token, nanti anak-anak akan mendapatkan bentuk raport yang seperti ini. Tinggal kita download saja. Demikian untuk pembuatan raport online dengan menggunakan Google Doc, kemudian Google Form, dan spreadsheet. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.